Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita semuanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum. Kalau di antara orang-orang yang beriman ini ada yang berselisih, angkasi salah paham, angkasi salah-salah, fa aslihu baina akhwaikum, kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan merahmatimu. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat ini banyak pelajaran sebenarnya yang perlu kita ambil, bahwa iroid itu mata pada kita mata situngan masih surang itu, sehingga sebagai orang-orang yang beriman pada kita mata seharusnya kita saling menghargai, seharusnya kita saling menghormati, seharusnya kita saling menyayangi, dan seharusnya kita tolong menolong dalam segala kebaikan. Nah, oleh karena itu hadis yang saya ingin angkat bahas pada subuh hari ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang diridhoi oleh Allah, artinya ternapodo ripu-ripu Allah taala. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqata'u, artinya janganlah saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kamu saling dengki, janganlah kamu saling iri hati. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin,
Dan tidak boleh bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, memboikot saudaranya. Tidak boleh bagi seorang muslim itu nabombe pada nasallang. Tidak boleh mendiamkan sesamanya muslim pauka salasin, melebihi 3 hari, melebihi 3 malam, 3 hari 3 malam. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini adalah kitab Nuzhatul Muttaqin, syarahnya Riyadhus Shalihin ya. Banyak pelajaran yang kita ingin ambil. Yang pertama, an-nahyu an hazihil umur. Pelajaran yang pertama, faedah yang kita ingin ambil dalam hadis ini, bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dina wedding isi bombe-bombe pada tasallang. Tidak boleh kita saling membenci, tidak boleh kita saling iri. Apa sebabnya? Li'annaha tatanafa wa tatanaqud ma'al ukhuwatil islamiyah. Apa narek tu si salah-salah tu si bombe-bombe dena tu si ada itu bertentangan dengan itu tadi, bahwa orang Islam bersaudara. Jadi wa minha al-hajaru min ghairi sababin syar'iyyin. Sebagian daripada yang dilarang itu, kita tidak boleh memboikot, kita tidak boleh mendiamkan dina wading si bombe-bombe pada tasallang. Dina wading caca pada tasallang, kecuali persoalan masalah dunia. Makanya di dalam bab ini Imam Nawawi memberi judul hadis ini babu tahrimil hijrani bainal muslimina fauqa salasati ayyam. Bab diharamkannya al-hijran itu saling mendiamkan, saling memboikot di antara orang-orang muslim melebihi 3 hari. Illa li bid'atin fil mahjur atau tazahurin fi fiskin au nahwi zalika. Kecuali yang kita boikot itu adalah orang-orang ahli bid'ah, kecuali orang-orang yang fasik. Dena yewada, dena jampangi. Karena kenapa? Karena dia pelaku bid'ah, karena dia pelaku orang fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Dena masiri mapigau dosa, bersina terang-terangan, pejudi terang-terangan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terang-terangan. Tidak apa-apa kita boikot orang seperti itu. Kenapa? Supaya menjadi pembelajaran buat dia, supaya juga ada itu politik kilasannya, jangan sampai kita juga terpengaruh. Cuma ada catatan yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa itu tadi dena waddingi lebombe pada tasallang, dena waddingi caca pada tasallang, kecuali orangnya itu ahli bid'ah. Ini menjadi persoalan di kalangan umat Islam, persoalan masalah bid'ah. Umat Islam sekarang ini terkoyak-koyak persaudaraannya dengan persoalan masalah bid'ah ini. Kenapa saya harus mengatakan terkoyak-koyak? Karena kita tidak saling menghargai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Padahal kalau kita mau jujur berbicara, karena ada slogan mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Betul, kullu syai'in bidalil. Narekwang ke permasalahan yang kita hadapi seharusnya kita kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Aga ayatna, aga hadisna. Tapi kita lupa bahwa kita ini bukan lagi hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa hadirin yang kami muliakan, maka dan narekong ke permasalah hadina pada riolo. Watuna tumu panabita ikong ke permasalah tapamakutana ki maka ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini, boleh atau tidak, haram atau halal, makruh atau mubah. Pada zaman Nabi karena tumu pinabita. Tapi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kita mau bertanya kepada siapa? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya kong ke persoalan agama di tapahang
angka persoalan agama subhat dena menassa halal haranna, tanyakan kepada ahlinya. Siapa yang ahli? Para ulama kita topan ritata. Tapi persoalan sekarang ini ulama juga gontok-gontokan dengan sesama mereka, terutama kita di akhir zaman ini. Coba gare, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Angka yasa bid'ah makanja, angka yasa bid'ah maja. Yang dinamakan bid'ah dia nang kena pigo inabitta, dia nang kena pigo sahabat nabitta. Tapi cocok dia nang kena pigo inabitta, dia nang kena pigo sahabat nabitta, tapi tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dengan sunnah. Apa yang Anda lakukan itu, maka itulah yang dinamakan bid'ah hasanah. Makanja itu dia nak merigage pigau. Karena tidak ada di ayat dan hadis yang melarang. Kan kita tadi mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dengan sunnah. Aja tulur musaf sapa itu apa yang melarang. Jangan cuma kita mengatakan cari dalilnya yang membolehkan, cari juga dalilnya yang mengharamkan. Nah, ini persoalan umat. Nah, jadi itu pendapat Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua, yang dinamakan bid'ah mazmuma. Dia yang kena pigo inabitta, dia yang kena pigo sahabat nabitta dan bertentangan dengan Al-Quran dengan sunnah, itu yang tidak boleh. Tapi saudara kita sekarang ini ada yang tidak terima itu pendapat. Bahkan dia mengatakan bahwa ini kemacin rolai nabitta Muhammad atau Imam Syafi'i yang kau ikuti. Siapa yang Anda ikuti, Nabi Muhammad yang ikuti atau Imam Syafi'i? Nabi Muhammad mengatakan, katanya kullu muhdatsatin bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Ada yang mengatakan bid'ah terbagi dua, dan yang itu yang paling ironisnya, ulama yang mengatakan bid'ah terbagi dua itu ditahzir, dinamakan ulama subhat. Jangan ikuti ahli bid'ah dan lain sebagainya. Padahal seandainya kita jujur, hadirin yang kami muliakan, mau berbicara, bukan cuma Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah terbagi dua. Kita ini seperti saya ini cuma mengikut kepada itu. Kita cuma mengikut kepada Syekh Ali Jum'ah, mantan muftinya Mesir. Tapi inilah hadirin yang kami muliakan, persoalan masalah bid'ah ini, kita umat Islam kalau kita tidak ilmiah dalam membahas masalah bid'ah, ini bisa menjadi bom waktu bagi umat Islam, terutama di Indonesia. Si salah-salah kima kokoy, si bombe-bombe kima kokoy gara-gara persoalan masalah bid'ah. Dan ini yang mengoyak-ngoyak persaudaraan umat Islam. Hadirin yang kami muliakan, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Ini umat perlu kita damaikan, terutama masyarakat. Coba garet kita nih makoko keadaannya. Si salah-salah ki dia tu siwa ada gara-gara persoalan masalah maulid, persoalan masalah Isra Mi'raj sekarang yang memperingati Isra Mi'raj. Ini si jampang itu kenapa ini menjadi persoalan? Padahal pesan Nabi Tahi, hadis ini hadirin yang kami muliakan, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti ini hadis sahih. Agan asa Nabi ta la taqata'u, jangan kau memutuskan hubungan persaudaraan kita sesama orang Muslim, jangan kau putuskan. Kemudian wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangi. Wala tanaqadu wa wala tabaqadu, jangan kamu saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan kamu saling iri hati. Hadirin yang kami muliakan, coba garis tanda data kita kelompok apa sekarang? Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda Salafi, Anda Wahdah, Anda Jamaah Tabligh. Saya ingin ingatkan semuanya, kita ini satu bersaudara. Pada kisi dibuat tepung Allah Ta'ala, pada kisi di Nabi Muhammad, pada kima sumpayang, pada kima puasa. Sama-sama kita melaksanakan ibadah haji kalau kita mampu. Tapi kenapa kita saling memboikot, saling membelakangi sekarang? Saya teringat hadirin yang kami muliakan, pesan tepung Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pesan Allah Ta'ala, wa idza qila lahum, kalau orang-orang munafik itu dikatakan la tufsidu fil ard,
jangan kamu merusak di dunia ini aja maka solat-solat agan asang innama nahnu muslihun, justru kami katanya ingin berbuat kebaikan. Kita mau mengajak saudara-saudara kita kembali kepada Al-Quran, kita mau mengajak saudara kita kembali kepada sunnah, tapi bagaimana cara Anda justru mengoyak-ngoyak persaudaraan umat Islam sekarang ini? Saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tapi mari kita lah bersama-sama saling menghargai para kisalang. Coba hadis Nabi Muhammad SAW ini lamun nahi larangan itu berarti itu dosa mana kumakokiro. Kita semuanya berdosa, hadirin yang kami muliakan. Nah, ini ada 7 hadis kalau tidak salah di sini ya, disebutkan Imam Nawawi ada 7. Nah, hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Ayyuba, dari Abu Ayyub radhiyallahu an, yang diridhoi Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin, tidak boleh bagi orang muslim itu memboikot, mendiamkan nabombe istilah suranna melebihi 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu haza wa yuridu haza, kosiruntui fayuridu haza, yang satu berpaling yang kedua juga berpaling. Itu yang dilarang dalam ajaran agama. Coba kita lihat sekarang ini ya, kotanya kalau empuk tadi itu si Jampangi, ini itu sudah menjadi rahasia umum. Kotanya kalau empuk tadi itu si wadah, tapi kosiba kalau empuk na bau ruhamau bainahum, si masing-masing si cawang, tapi kotanya kalau empuk nah aja lah sama namanya lo si luturan. Ini jadi persoalan umat Islam. Hati-hati ki hadirin yang kami muliakan, jangan kita menganggap diri kita bahwa muslihun padahal Anda lah yang merusak ajaran agama Islam. Kemudian wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya itu yang memulai memberi salam. Nah, jadi makanya itulah ini adalah magna korbupa, yang terbaik dalam memulai salam, karena dengan kita mengucapkan salam itu berarti kita sudah kita tidak berpaling dari saudara, kita tidak memboikot saudara. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Yang pertama, at-ta'biru fil hadisi bil ukhuwati. Ini ungkapan dalam hadis ini sebagai orang Islam itu adalah bersaudara, isyaratun wadihatun ilal hassi ala tawasul wa tahzir fil hijra min al hijrani wa taqatui. Jadi ibarat yang diungkapkan dalam hadis ini bahwa orang Islam itu bersaudara, itu adalah suatu isyarat yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita alat tawasul. Apa artinya tawasul? Itu kita saling berhubungan. Artinya jangan kita saling membenci, jangan kita saling membenci, jangan kita saling memboikot. Wahtaziru, dan di dalam hadis ini peringatan bagi orang-orang yang memboikot saudaranya. Kemudian pelajaran yang kita ingin ambil, khairul mutaqati'ina allazi yabda'u akhahu bisalami wal kalamu yuwasilul ukhuwata wa yazilu asbabat taqatu. Dan sebaik-baik orang yang saling memutuskan hubungan itu adalah orang yang memulai salam dan memulai pembicaraan. Wa yuwasilul ukhuwa, dan yang terbaik adalah orang yang menyambung tali silaturahmi kepada saudaranya dan menghilangkan sebab-sebab apa yang menjadi sebab kita saling memboikot. Kemudian pelajaran lagi, tahrimul hijrani bainal muslimina aksaru min salasati ayyamin. Haram hukumnya memboikot sesama orang muslim lebih dari 3 hari. Dia nawat si bombe lebih telungaso. Nah, di sini
Wal hikmatu min tahdidi hadhil muddah. Adapun hikmahnya dibatasi 3 hari. Kenapa Rasulullah SAW membatasi 3 hari? Apa hikmahnya? Annaha kafiyatul lihlali tafkiri. Nasabairu talung ngaswero, dikasih kesempatan untuk berpikir, untuk menintrospeksi diri kita masing-masing. Tapi kiri-kiri, kenapa dikasih kita hari? Nah, lengi kesempatan Nabi pada pares saya leta. Apa itu kutusi salah digagam mas ngalina salah. Nah sama ngalina 7. Sehingga kalau kita merasa bersalah, lo kimi lo dampang, maka ada boleh nak milo dampang, nanti milo mak dampang nggak? Aja temak kada bas salah ro tawero. Kan banyak orang yang seperti itu. Ustaz, boleh nak rasa milo dampang waktu aleku salah. Boleh nak rasa milo dampang tapi dia milo mak dampang nggak? Berarti alena mah dosa. Perlu kita juga introspeksi diri kita. Aga kesalahatan nama cailada temita ki dia melo mak dampang ki. Perlu itu. Jangan cuma sekedar kita minta maaf, tapi introspeksi diri kita. Pura kata Allah gagana tahu ya pan dampang ko te palisui, pura ke pat diri tahu dia niaya sehingga iya pa dampang na rekupurai. Ya ke sana ya. Kalau kita sudah minta maaf, makanya itu salah satu syaratnya bertaubat. Kalau kita punya dosa sesama orang muslim, itu kalau ada barangnya yang diambil, maka kita harus kembalikan. Selama kita tidak kembalikan, maka tidak diampuni dosa, kecuali ada maaf dari dia. Ini persoalan ini bukan persoalan yang besar ya. Ini ada 7 hadis ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada subuh hari ini bisa membuka pendengaran kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita dalam beragama, bahwa orang-orang muslim itu bersaudara. Kenapa persoalan masalah sepele umat Islam seperti ini? Ini bupa hadisnya ini, dan ada juga hadis ini. Perlu ini hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin. Amal-amal itu diperlihatkan. Ipitangi pun Allah Ta'ala ro amalata. Setiap hari Kamis dan hari Senin itu apalata lapor iku pun Allah Ta'ala. Maka da aku purna jami yanu, aku purna jami sona Kamisi. Jadi itu bupa ada laporan tahunan, ada laporan mingguan. Laporan tahunan itu pada bulan ini. Alhamdulillah ini kan bulan Syaban, sudah masuk bulan Syaban. Menurut Darul Ifta Al-Misriyah, hari Jumat ini sudah masuk tanggal 1 Syaban. Laporan tahunannya amalata dilaporkan setiap bulan Syaban, bulan ini. Makanya Nabi Muhammad kula Sabang itu rajin mengaji, rajin masuk panjang, rajin puasa. Pokoknya banyak amalan-amalan yang dibuat. Magai nasabah melo ina rekoi lapor amalana, nama puasa, nama pigau DC. Makanya saya menghimbau kepada kita semuanya, bulan Syaban ini banyak dilupakan orang, kata Rasulullah. Mari kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan nama seki pong Allah Ta'ala. Jadi itu turadul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin. Itu diperlihatkan amal-amal. Dilapor amal aku pong Allah Ta'ala setiap hari Kamis dan hari Senin dengan hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya setiap manusia. La yusrik billahi syai'a. Orang-orang yang tidak musyrik kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, ya kusallam muki, nah dia tama padua, nah dampang dosa pun Allah Ta'ala. Ia medena dampang dosa pun Allah Ta'ala itu illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Kecuali orang-orang yang memiliki permusuhan di antara sesamanya orang-orang muslim. Ya to si bombe to dena sewa ada, dena ya dampang dosana. Ini jadi makanya hati-hati ki hadirin yang kami muliakan. Jangan sampai agama yang kita perjuangkan tapi justru tabagadu, taqata'u. Nah, ini tadabaru, tahasadu, justru itu yang terjadi di antara kita.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian fayaqulu, kemudian dia berkata, utruku hazaini hatta yastaliha, tinggalkan katanya dua orang ini aja najolo mu jampangi tahu. Nah, nanti setelah dia berdamai baru kita kita ampuni dosanya. Jadi selama kita tidak berdamai, itu tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang salat atau orang-orang muslim di tanah Arab. Jadi ya rubu pa setan ni situnganna melo tu koi sompai, tapi ternyata tipu dayanya supaya disembah oleh manusia tidak pernah berhasil. Makanya setan itu berputus asa di tanah Arab. Mudah-mudahan di Pinran juga begitu, setan putus asa di Gagatomelo sompai. Orang terutama orang sholat tidak ada putus asa itu setan. Wah, dia kau sibat tabaranaka ye. Putus asa setan itu tidak ada yang menyembahnya. Akan tetapi kata Rasulullah, walakin fitahrisi bainahum, akan tetapi setan itu tidak berputus asa, maka dari kata sompaka, tapi ada usahanya orang-orang iblis itu, setan itu dengan keruninya anggotanya sangat berhasil di kalangan umat Islam. Apa itu? Fitahrisi bainahum, itu menjadikan orang-orang yang rajin sholat itu si salah-salah, si bombe-bombe. Coba gari kita lihat lupa, masjid mana lagi yang aman sekarang? Kegana masjid aman digaga to si salah. Masjid apa digaga si salah bu? Si salah mana tahu? Saya tidak tahu apa keinginannya mereka. Mana kerja tu si salah-salah lalu masjid. Kemarin saya berbicara di satu masjid besar ini, tidak usah kita sebutkan namanya. Ketika saya menyinggung si bombe-bombe tilala masjid goramano makun reye. Nagorai ka makun reye. Maka mana ka kori singgung lo pulangi maka ka upamu si salah-salah lala masjid degaga tama surugan. Lamu pas sumpah aja kok. Makanya ini yang perlu kita ingat ini. Di dalam masjid itu perlu kisi pakalabi, perlu kisi pakaraja. Ini hadis sana he. Ini hadis hadirin yang kami muliakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hadis sana he. Agana sanabita la yahillu li muslimin. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim ahyahjura akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim itu memboikot saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Dena waddi selenge, dena sewa ada pada padanna selang melebihi 3 hari. Tangkaling nasa nabita faman hajara fauqa salasin, barang siapa nigi si bombe lebih telung ngaso dena sewa ada pamata kemudian mati dalam keadaan si bombe dakhalan nar tamamana koranaka. Ini coba. Jadi uri dipasang pajangi lah, terutama lah masih gie. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Jangan kita mau egois, jangan kita mau saling apa namanya. Makanya masjid itu jadikan rumah ibadah, bukan panggung politik, bukan untuk mencari uang, bukan mencari ketenaran. Masjid itu bukan milik pribadi tapi Allah Ta'ala punna. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid itu napakalabi kipong Allah Ta'ala nakabor kimatu istana lala surga. Man akhraja azam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu pasui carepai mengeluarkan kotoran dari masjid, Allah akan membuatkan juga istana dalam masjid. Makanya masjid itu bupa innama ya'mur masajid Allah man amana billah
Itu masjid buka sebagai ujian orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Karena itu jadikan masjid buka bolana pung Allah Ta'ala ini hanya untuk kita makasih yang ripung Allah Ta'ala. Bayangkan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Abu Umama, matame masih gie buka, bukan waktu sholat. Iruntui Abu Umama kona bitta, maka dia Abu Umama agak malam rumah sigi ternyata tusuk pajak maka kue kenapa anda tidak pulang? Agak nasang Abu Umama humumul lazimatni wa yuduyunun ya Rasulullah, ya sinangi munro kama sigi pak toli masaranya waku selalu saya bersedih, banyak problem yang saya hadapi, banyak tantangan yang saya hadapi, begitu pula banyak utangku. Jadi ya robu pak sahabat Nabi Tariolo ya ko masusse papinat dinna tame masigi ya mako ko sama masigi ku tama masigi cuma masussa mi papinat dinga pamalaga lagi tala masigi. Nah, saya ingatkan orang-orang yang selalu membuat kacau di masjid, hati-hati ki, anda akan mendapatkan nanti coba nasa nabita nasa nabita paman hajara fauka salasin famata dakhalan nar nigi denesi wadah selama telung ngaso, maka orang itu kalau seandainya dia mati maka dia masuk neraka. Panama pikir kigare. Jangan kita selalu menganggap diri kita tidak bersalah. Jangan selalu menganggap diri kita selalu tidak bersalah. Makanya tadi 3 hari itu dikasih tempo supaya padiki pada mama pikiri ki. Maka daya ko salah ki lo kimi lo dampang kepada orang yang ditempati bersalah. Ia paling ko cocok ki, jangan kita merasa pasang agama kita mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu memaafkan ketika dia mampu untuk membalas dendam. Makanya kita harus berjiwa besar. Hadirin yang kami muliakan, kita dibatasi oleh waktu karena juga ada tanya jawab ya. Saya cuma ingin mengingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara muslim kita pada tasallang pada loki mai na to si pakalabi to si pakaraja to si pakainya, kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling menyayangi, kita tolong menolong dalam kebaikan karena ya memang perintah pun Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, inilah sekira mungkin ada yang mau bertanya karena banyak persoalan ini ya, silakan. Saya cuma ingin sampaikan Ustaz bahwa selama dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada malaikat, dia itu sudah Islam dan mukmin. Nah, makanya tadi itu juga dibilang bahwa ada kategori ya, boleh kita membenci orang tapi bukan sebenarnya orangnya yang kita benci, sifatnya yang kita benci. Artinya apa bedakan orangnya dengan sifatnya? Ya kopa aja nih napi kok jamangnya, kita tidak boleh lagi memboikot. Kan ada juga orangnya yang dibenci, pada diterima kori cacamup, ini yang menjadi masalah. Sifatnya yang harus kita benci. Seperti ahli bid'ah, seperti dia mata pasana sangalina tapi dia nak sumpajang, dia nak puasa korang malangi, boleh kita boikot seperti itu. Boleh kita boikot, jangan maksudnya aja boleh kita boikot aja nalewa ada. Supaya dia pahami dirinya bahwa salah kapalnya. Tapi ya kau tulis nasihat ini apa kanjana tuh kan aja makotu sila surat tuh karena tadi ini hadis ini. Nah, jadi kalau saya Ustaz, saya tidak membedakan antara orang Islam dengan orang mukmin, pokoknya pada ia minawat dingi cacah sifat anatomi, tapi itu sifat yang bertentangan dengan peraturan agama. Ya kau persoalan masalah dunia ini cacah bahaya, maka dah beli motor baru naik bombe, itu tidak boleh. Beli kulkas baru naik bombe, menre jabatan naik bombe, jangan, itu dilarang. Itu yang dilarang karena urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat tidak boleh. Nah, bisa dipahami saja ya, silakan ya, masih ada, silakan Pak. Ada oknum yang mau menjatuhkan orang dan lain sebagainya, jangan. Nah, itulah tadi, tidak boleh kita menjatuhkan orang Pak. Tidak boleh kita menjatuhkan orang, tidak boleh kita mengejek orang, tidak boleh, jangan. Harus kisi pakai lebih, harus kisi pakai tahu, harus kisi pakai raja.
tapi iya roidi kona benci kita tak peresa tu ya leta aja nama kada tu salah kambanya itu ko si Bombe tahu itu pernah saya dapat kasus begitu na pudanga kada ustaz boleh nana semilo dampang tapi dia namelo dampang tia ulu tia aji berarti lena na sama dosa nah, jangan seperti itu dulu tak peresa tu ya leta aga pas sabar nama kere-kere to mita ki aja nama aga pas sabar nama cete mita ki aga pas sabaran na caca kita we perlu juga introspeksi diri. Itulah tadi sehingga manfaatnya dikasih 3 hari supaya kita bisa kembali mengintrospeksi diri, supaya emosi yang ada dalam tubuh itu dalam hati itu bisa terbuang. Nah, saya kira seperti itu Pak. Jadi yang jelasnya intinya tidak boleh ada oknum membenci orang lain, tidak boleh. Tapi kita kalau nanu kita we pada satu kali tadi maka damagi nanu kita we supaya ada artinya saling mengintrospeksi lah. Iya, ya silakan Pak, silakan. Bagaimana Pak Saididu ya yang memperjuangkan kebenaran? Sekira bukan orang yang seperti ini yang dimaksud agama, bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan agama. Bahwa justru orang yang apa namanya, orang yang memperjuangkan kebenaran itu, orang yang memperjuangkan kebenaran tidak boleh dibenci. Tapi ingat Bu Pak, tangkalinya kaya. Orang yang memperjuangkan kebenaran itu memang harus siap untuk dibenci orang. Pada mui di ustaz ia mau pawi lampu dia nak mau liku macarama tuh. Iya. Coba bayangkan Pak Dia, saya diundang satu hari pergi bawakan Isra Miraj. Sebelum saya naik ke mimbar, Nabi Cika tahu maka ada ustaz aja lalu musinggung pas sobise. Upan aja lalu musinggung pas sobise maka kamana kemakor kae. Rata-rata itu matu mucaramai rata-rata pas subis manang. Coba artinya kalau saya singgung seperti itu pasti mereka benci sama saya. Wadi lali jadi narimpa ke utoku boleh jadi dia menganiaya saya. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasbir ala ma asabak wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Aparentangi dicengi, apisangkangi jahe, tapi sabar kok pasti ada ujiannya. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh agak pas sabar na Isra Miraj. Karena itu kan mati Abu Thalib pamurena yang selalu membela dia ketika menyampaikan dakwah. Kemudian mati Khadijah sebagai penyokong penyandandanannya. Dia hijrah ke Taif, dilempari batu madara jina. Pelajaran apa yang kita ingin ambil Pak di situ? Ternyata Bu Papale, kalau kita berani menyampaikan kebenaran, pasti banyak konsekuensinya yang Anda hadapi. Itu yang dihadapi Said Didu. Itu yang dihadapi Said Didu. Jadi harus dia bersabar. Maka memang angkat rumah to pulang ngaukurhe. Maka do stasiun riolo ya kutuma lampu, mega to papuji. Ya makokwe kutuma lampu, mega to pacaca. Berarti megali to bajai makokwe. Ini orang tua yang bilang sama saya. Jadi Said Didu harus bersabar. Kalau tidak di dunia, kalau dia kotanya kolino napite pong Allah Ta'ala balasannya, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala kan memperlihatkannya nanti. Yang penting Said Didu dalam kebenaran. Tuh, dalam kebenaran, karena kan yang seperti itu kan mau ada namanya pengadilan. Kalau pengadilan di dunia tidak adil, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala kan adil. Pasti adil. Jadi itu ya, jadi sabar lagi. Jadi orang-orang yang seperti itu bukan benci seperti itu. Bukan benci seperti itu yang dimaksud dalam agama. Yang dimaksud dengan benci di sini yang maka solangi. Kang Said Didu memang pedeceng. Iya benci tahu Pak memang kasolang. Na solangi reputasinya tahu na solangi karirnya tahu na solangi perekonomiannya tahu sehingga itu yang dilarang si bombe-bombe. Seperti itu yang dimaksud aja. Nah, kemudian kemarin itu masalah hari Natal, ada yang mengatakan boleh selamat Natal, selamat tidak. Kalau saya itu salah mengurai itu selamat Natal, artinya kalau seorang pemimpin pada presidennya, bupati, syamae, kalau dia mengatakan selamat Natal, saya kira tidak jadi masalah. Karena negara kita ini Indonesia ada berapa agama yang dikawin? 5 atau 6. Bukan hanya Islam ini yang diakui, termasuk Imlek kan gonsi pacai.
Saya kemarin ditanya orang Mesir, ada juga gonsi pacai di Indonesia? Saya bilang ada. Ya, apa artinya kita saling menghargai? Satu yang perlu kita ingat, orang yang mengatakan itu selamat hari Natal, tanya dia, apakah Anda percaya kepada Isa Al-Masih? Tentunya dia tidak mengatakan tidak. Itu cuma saling menghargai antara. Itu kan ada 3 persaudaraan Pak ya. Ada yang dinamakan ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada yang dinamakan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Pada bangsa Indonesia bersaudara. Ada namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Saya kira itu yang dipakai itu ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Bukan persaudaraan persoalan masalah akidah. Nah, jadi makanya jangan keheran ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan. Nah, kenapa? Karena ada yang meninjau satu akidah, ada yang meninjau dari persaudaraan antar bangsa, antar sesama anak bangsa. Jadi kong kata selama hari Natal, saya kira tidak jadi masalah, persiden dan lain sebagainya. Tapi ku bangsa Natal di itu gak perlu aja nama kenalin selama hari Natal, pindah ke status tak apa di itu gak nuta tuh. Bukan berarti kita tidak saling menghargai, bukan kita saling menghormati, tapi kan itu udah perlu. Ini aku ya perluannya pada Pak Said sebagai penyuluh agama, Ustaz itu harus kasih tahu. Penyuluh agama itu kan bukan agama Islam saja di Sulu, tapi semuanya kan. Boleh. Tamaki kok kerjanya selama hari Natal. Ada yang bertanya, boleh gak makan makanannya non Muslim? Boleh. Ya kok apel naliki wadisa anggur, wadisa. Ya aku bawi mana salina wading. Itu ya tidak boleh. Ya jadi begitu Pak Jidi. Nah, jadi dia itu naga kapal makutana. Ya saya kira seperti ini. Karena lewat ni watuna, mari kita sama-sama berdoa. Kung kami makutana yawa pasti Pak Mali ni watu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.